He's coming soon. Shalom Alaikum. Haleluya. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Anak Tuhan, kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul seperti poster yang sudah saya kirim, yaitu Salam Waras. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bagi banyak orang kata waras ini belum banyak yang mengerti. Nah, waras itu artinya bisa diartikan sehat, bisa. Tetapi bisa diartikan normal, bisa juga, saudara. Makanya ada istilah gini, saudara. Kalau diartikan sehat, nah orang yang kelainan jiwa itu sehat badannya, tapi tidak waras. Tetapi kalau waras itu otomatis ya sehat badannya, sehat juga jiwanya, saudara. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar tentang Dafar Elohim yang saya beri judul Salam Waras. Artinya benar-benar sehat jasmani, rohani, fisik, dan jiwanya. Nah, oleh sebab itu kita akan baca dulu di dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 20. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Demikian Dafar Elohim dalam kitab Injil Markus 5 ayat 1 sampai 20. Dan mereka tiba di seberang danau itu di wilayah orang Gadara. Dan setelah dia keluar dari perahu, seseorang dengan roh najis dengan segera menemui dia dari pekuburan. Seseorang yang mempunyai tempat tinggal di pekuburan dan tidak seorang pun yang sanggup mengikatnya, bahkan dengan rantai sekalipun. Sebab ia sering diikat dengan belenggu dan rantai itu diputuskan olehnya, dan belenggu-belenggu itu dihancurkan. Dan dia tidak seorang pun mampu untuk menaklukkannya. Dan sepanjang siang dan malam dia berada di bukit-bukit dan di kuburan, sambil berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Dan ketika melihat Yesua dari jauh, dia berlari dan bersujud kepadanya. Dan sambil berteriak dengan suara nyaring, ia berkata, "Ada apakah antara aku dan engkau, hai Yesua ben Elohim yang maha tinggi? Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku." Sebab dia sedang berkata kepadanya, roh najis keluarlah dari orang ini. Dan dia menanyanya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab sambil berkata, "Namaku Legion, sebab kami banyak." Dan dia memohon dengan sangat kepadanya supaya dia tidak menyuruh mereka keluar dari wilayah itu. Dan di sana di dekat bukit itu terdapat sekawanan babi dalam jumlah besar yang sedang diberi makan. Dan semua roh jahat itu memohon kepadanya dengan mengatakan, "Suruhlah kami kepada babi-babi itu supaya kami masuk ke dalamnya." Dan segera Yesua mengizinkan mereka, dan setelah keluar roh najis itu masuk ke dalam babi-babi itu. Dan dan kawanan babi itu berebutan turun ke jurang, ke danau, dan mereka berjumlah lebih kurang 2000 ekor. Dan mereka tenggelam di dalam danau. Dan orang-orang yang memberi makan babi-babi itu berlarian dan memberitahukan ke kota dan ke kampung-kampung, dan keluarlah mereka untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka datang kepada Yesua dan melihat orang yang kerasukan roh jahat, yang memiliki sepasukan roh jahat, sedang duduk dan sudah diberi pakaian dan sudah menjadi waras. Perhatikan kata sudah menjadi waras, ya. Dan mereka pun menjadi takut. Dan mereka yang telah melihat menceritakan kepada mereka bagaimana hal itu terjadi atas orang yang kerasukan roh jahat itu mengenai babi-babi itu. Dan mulailah mereka mendesak dia untuk pergi dari wilayah mereka. Dan setelah dia naik ke perahu,
Orang yang kerasukan roh jahat itu meminta dia agar dia dapat bersamanya. Namun Yesua tidak mengizinkannya. Sebaliknya dia berkata, pulanglah ke rumahmu dan kepada kerabatmu, dan ceritakanlah kepada mereka sebanyak yang telah Yahweh perbuat dan merahmati engkau. Dan dia pergi dan mulai bercerita di Dekapolis sebanyak yang telah Yesua perbuat kepadanya, dan semua orang takjub. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam waras di sini artinya memberikan salam, damai sejahtera. Kata salam berarti salom, artinya damai, damai sejahtera, dan waras artinya sehat jasmani rohani, baik secara fisik maupun jiwani, Saudara. Yang pertama, Saudara, bahwa keselamatan jiwa bagi Elohim itu sangat penting. Buktinya hanya satu orang Yesua mau melayaninya, Saudara. Sekarang berapa banyak orang mau melayani, hitung-hitungan yang datang. Saya mau datang kalau yang hadir 1.000 orang, 10.000 orang, bahkan di atas ratusan orang. Tetapi Yesua hanya satu jiwa saja sangat berharga. Artinya bahwa keselamatan jiwa bagi Elohim itu sangat penting untuk menyelamatkan jiwa. Yang kedua, nama Yesua Masias sangat dikenal dan bahkan ditakuti sampai ke pelosok daerah. Ternyata nama Yesua itu sangat terkenal. Baik manusia maupun Satan tahu, Saudara. Dan bahkan di situ Satan pun, yaitu roh jahat pun tahu siapa Yesua, Saudara. Tapi justru banyak orang yang tidak kenal Yesua. Sedangkan setan tahu, bahkan tahu Yesua dan kuasanya Yesua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan orang yang kerasukan roh jahat itu beda. Yang pertama, tinggalnya ada di kuburan, artinya tinggal di tempat dunia orang mati. Dunianya sudah berbeda, Saudara. Orang yang kerasukan tadi rohnya berbeda, tinggalnya berbeda. Oleh sebab itu kalau anak-anak Elohim harusnya tinggal di tempat yang terang, yang menghidupkan, di mana ada kehidupan, kita tinggal di situ. Sedangkan orang yang kerasukan roh jahat, tinggalnya yang pertama adalah di kuburan, artinya tempat tinggal di dunia orang mati, orang yang sudah meninggal, Saudara. Makanya berapa banyak orang kalau lewat kuburan takut, karena begitu banyaknya orang yang sudah mati di situ. Yang kedua, dia telanjang. Ayat tadi dikatakan dan dia telanjang. Telanjang artinya tidak merasa malu, tidak punya rasa malu karena dia telanjang, Saudara. Sekarang berapa banyak orang yang tidak merasa malu dan tidak punya rasa malu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, mari kita belajar bagaimana supaya kita punya rasa malu kalau kita melakukan kesalahan dan dosa. Yang ketiga, orang yang kerasukan roh jahat tadi suka berteriak dan memukul dirinya sendiri. Artinya hidupnya di luar kendalinya. Ada yang mengendalikan. Nah, kalau hidup kita yang mengendalikan Tuhan, hebat dan bagus. Tetapi kalau yang mengendalikan roh lain yang bukan Elohim, yang bukan dari Tuhan, itu yang bahaya, Saudara. Seperti orang yang kerasukan roh jahat. Yang mengendalikan adalah roh jahat. Jadi hidupnya dikendalikan oleh kuasa jahat. Berapa banyak orang melakukan dosa? Itu artinya hidupnya dikendalikan bukan Tuhan. Mencuri, membunuh, berbohong. Nah, itu adalah dikendalikan bukan Tuhan yang mengendalikan, Saudara. Kalau Tuhan pasti baik, Saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Yang keempat, hidupnya dikuasai roh jahat. Bahkan ayat tadi kita baca dikatakan legion. Nah, sekarang apa itu legion? Namanya legion dari bahasa Yunani. Legion berasal dari bahasa Latin, yaitu sekumpulan pasukan tentara yang jumlahnya bervariasi pada masa yang berbeda. Sekali lagi ya, legion berasal dari bahasa Latin, yaitu sekumpulan pasukan tentara yang jumlahnya bervariasi pada masa yang berbeda. Jadi setiap masa berbeda.
Di era Kaisar Agustus, satu legion terdiri dari 6.826 pasukan. Berarti ribuan betul. Kalau dia dirasukin roh jahat dan jumlahnya itu legion, berarti jumlahnya memang ribuan. Karena satu pasukan legion saja itu disebut legion, itu jumlahnya terdiri dari 6.826 orang, yaitu 6.100 pasukan berjalan kaki dan 726 pasukan berkuda. Jadi satu orang ini menjadi incaran ribuan setan. Satu orang yang ngincar ribuan setan. Satu setan saja sudah membuat susah orang. Betul nggak saudara? Baru satu setan. Ini ribuan setan saudara. Begitu banyaknya. Kalau bayangkan kalau sesuai dengan jumlah pasukan tentara tadi, berarti 6.000-an setan saudara. Begitu banyaknya setan yang merasuki dia. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Satan itu takut dengan Yeshua HaMasyiah. Jadi sekali lagi perhatikan saudara, setan tidak takut dengan orang Kristen, setan tidak takut dengan kita, tapi setan takut dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Setan takut dengan orang Kristen, Tuhannya orang Kristen yang disembah. Artinya yang ditakuti itu Tuhannya, bukan manusianya. Jadi kalau diri kita tidak ada Yeshua di dalam diri kita, ruah Yeshua HaMasyiah, ruah HaKodes tidak di dalam diri kita, setan nggak mungkin takut saudara. Tetapi kalau kita ada Yeshua HaMasyiah di dalam diri kita, maka setan pasti akan takut. Amin. Jadi yang ditakuti setan itu bukan kitanya, bukan manusianya, bukan KTP-nya, bukan agamanya, tetapi Tuhan yang kita sembah, yaitu Yeshua HaMasyiah. Amin. Makanya Satan tahu. Yang pertama, Satan takut dengan Yeshua HaMasyiah karena dia tahu ada apa dengan engkau, Yeshua HaMasyiah ben Elohim, putra Elohim. Yang kedua, Satan yang diperintah keluar, bukan memerintah. Ini sebaliknya saudara. Harusnya setan itu yang diperintah untuk keluar dari tubuh orang yang kerasukan, bukan malah setan yang memerintah. Artinya setan itu harusnya Satan itu yang diperintah, kita yang mengatur. Tuhan yang mengatur, bukan setan yang mengatur kita. Tapi berapa banyak justru orang dikendalikan Satan, mulai dari nafsunya, hawa nafsunya, amarahnya, emosinya, fitnahnya, ya nggak saudara? Nah harusnya kita yang mengendalikan. Kalau kita orang yang tidak bersabar, mulai bersabar supaya roh jahat setan yang tidak membuat kita sabar, kita yang mengendalikan. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga saudara, babi adalah gambaran tentang kehidupan yang suka kembali ke dalam kubangannya. Artinya orang sudah pernah berbuat dosa, bertobat, tapi nanti berbuat dosa lagi. Artinya babi sudah dimandiin, nanti masuk lagi ke comberan lagi, ke kubangannya. Di dalam kitab 2 Kepa pasal 2 ayat 22, di situ dikatakan, wa amin alaihim hamasar el nakhon keref saf al keo wa kasir oleh min harakatsa lehit golel barafes. Artinya, dan bagi mereka berlaku perumpamaan yang benar ini, anjing yang kembali ke muntahannya sendiri dan babi yang telah dimandikan kembali ke kubangan lumpur. Perhatikan ada kata babi yang telah dimandikan kembali ke kubangan lumpur. Berapa banyak anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan yang hidupnya tadinya adalah jahat, tadinya adalah pembohong, bertobat saudara, dibaptis, dimandikan, bertobat kan? Tapi suatu saat kembali lagi, dia mencuri lagi. Suatu saat dia kembali lagi berdusta lagi. Ini kembali ke kubangannya saudara. Oleh sebab itu kita diajar, kalau kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis, sudah stop, namanya baptis, tesufa, kata bertobat itu berbalik, sudah tidak mau kembali lagi ke sana. Amin. Jadi kita tinggalkan kehidupan yang lama itu. Salam waras bersama Yeshua HaMasyiah.
Apa itu salam waras bersama Yeshua Mashiach? Yang pertama, pengenalan dan perjumpaan dengan Aba Yahweh besem Yeshua Mashiach adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita bisa mengenal kebenaran, perjumpaan dengan Bapa Yahweh besem Yeshua itu anugerah yang paling besar. Orang yang kerasukan roh jahat itu begitu berjumpa Yeshua itu ketemu anugerah yang luar biasa. Coba seandainya dia tetap kerasukan, dikasih emas yang banyak, dikasih harta yang banyak, nggak ngaruh bagi dia. Betul nggak? Wong hidupnya aja telanjang, suka memukul dirinya sendiri, hidupnya dikendalikan roh jahat. Tapi begitu ketemu Yeshua, dia bertobat, itu anugerah yang luar biasa. Makanya kalau kita sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, baik di dalam hati kita, perubahan kita, bertobat, jangan pernah buang Yeshua dalam diri kita. Amin. Artinya perjumpaan dengan Yeshua itu harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, perjumpaan dengan Elohim membawa perubahan dengan memiliki rasa malu terhadap dosa. Jadi perjumpaan orang yang pertama tadi, saudara, perjumpaan orang yang kerasukan tadi, begitu lihat Yeshua itu udah berbeda. Makanya dia senang ketemu Yeshua. Yang kedua, perjumpaan dengan Elohim, artinya perjumpaan dengan Yeshua itu membawa perubahan. Tadi kan orang gila tadi, orang yang kerasukan tadi tidak punya rasa malu, betul nggak? Karena telanjang, dia sudah, dan dia telanjang artinya tidak punya rasa malu. Nah, perjumpaan dengan Elohim membawa perubahan, yaitu memiliki rasa malu kalau kita berbuat dosa. Amin. Sudah mengenal kebenaran tapi masih berbuat dosa, harusnya malu. Yang suka berdusta, yang suka berbohong, yang suka mencuri, yang hal apapun yang berhubungan dengan dosa tinggalkan. Malu saya kalau berbuat dosa. Semasa saya kenal anak Bapa Yahweh, anak Elohim sudah kenal Bapa Yahweh besem Yeshua Mashiach, apalagi sudah dibaptis, saya masih berbuat dosa. Makanya perjumpaan dengan Elohim membawa perubahan dengan memiliki rasa malu terhadap dosa. Jadi kalau saya berbuat dosa itu malunya luar biasa. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa lagi. Sudah tesufa, artinya bertobat. Yang ketiga, yang terakhir, lanjutkan kehidupan selama masih ada kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, orang yang kerasukan tadi begitu ketemu Yeshua dan dia waras. Shalom waras, artinya shalom ada damai dan dia sehat. Baik jasmani, rohani dan jiwanya. Dia sudah sehat, dia melanjutkan kehidupan kembali. Tidak stop, sudah selesai ya sudah. Tidak, tetapi lanjutkan kehidupan selama masih ada kesempatan. Bahkan ada lagu pujian yang mengatakan ada kesempatan itu apa bilang? Oh ya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi selama kita masih hidup itu berarti ada kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Oleh sebab itu lanjutkan kehidupan selama masih ada kesempatan untuk menjadi berkat. Nah, masih ada kesempatan, lanjutkan kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikan orang yang kerasukan tadi ya. Yang kerasukan setelah berjumpa Yeshua, saya bacakan ayatnya yang terakhir. Dikatakan, dan mulailah mereka mendesak dia dan pergi dari wilayah mereka. Perhatikan ayat yang ke-18 sampai 20. Dan setelah dia naik ke perahu, orang yang kerasukan roh jahat itu meminta dia agar dia bersamanya. Pengennya ikut Yeshua, maksudnya kemanapun Yeshua pergi. Tapi apa yang dilakukan Yeshua? Namun Yeshua tidak mengizinkan. Sebaliknya dia berkata, pulanglah ke rumahmu. Artinya apa? Supaya menjadi berkat buat keluarganya, menjadi berkat buat rumahnya. Pulanglah ke rumahmu, kepada kerabatmu. Pulang kepada rumahnya menjadi berkat di rumah. Kepada kerabatmu artinya menjadi berkat buat kerabatnya, buat saudaranya. Dan dikatakan di sini saudara, dan ceritakan kepada mereka, cerita yang banyak kepada mereka, sebanyak yang Yahweh telah berbuat merahmati engkau.
artinya yang begitu banyak keajaiban yang kamu terima. Yang tadinya kamu tidak punya rasa malu, yang tadinya kamu suka menyakiti dirimu sendiri, kamu hidup dikembalikan roh jahat, hidupnya senang di dunia orang mati, di kuburan. Ceritakan berapa banyak, saudara? 4 kali, saudara, hidupnya di pekuburan. Telanjang, tidak punya rasa malu, suka menyakiti diri sendiri, hidupnya dikendalikan roh jahat. Ceritakan sebanyak yang Yahweh telah memberikan kamu anugerah, yang telah merahmati kamu. Perhatikan, sebanyak cerita, mulai bersaksi. Ya artinya supaya menjadi berkat. Dan perhatikan yang terakhir ayatnya. Dan dia pergi mulai bercerita di Dekapolis. Artinya dia mulai cerita dari tempat satu ke tempat yang lain. Selama ada kesempatan. Dia sudah disembuhkan dan sudah sehat. Dia sudah waras. Dia menjadi berkat buat banyak orang. Sebanyak yang telah Yesua perbuat kepadanya, dan semua orang takjub, artinya membuat takjub. Dan yang membuat takjub itu apa? Sebanyak yang Yesua lakukan, artinya yang ditinggikan itu Yesua, yang ditinggikan itu Bapa Yahweh, bukan dirinya. Betul kan, saudara? Artinya kita mengidolakan Tuhannya, bukan manusianya. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, bagaimana Tuhan membuat keajaiban dalam dirinya. Oleh sebab itu mari kita belajar, berikan shalom dengan waras. Artinya salam waras itu terjadi dalam diri kita. Seperti Yesua tadi lakukan. Dia datang dalam shalom kepada orang yang kerasukan dan memberikan waras kepada orang yang kerasukan tadi. Artinya shalom waras itu kepada orang yang kerasukan tadi. Berusahalah hidup benar dan menjadi berkat untuk kemuliaan Aba Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh besem Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin.